Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwah sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan wallahil asma'ul husna fad'uhu biha, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini Allah mengenalkan dirinya dengan namanya, yaitu Allah, dan juga membuka dirinya dengan mengenalkan di kita nama-namanya yang indah, sehingga nama-namanya itu mengenalkan kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sangat penting kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembelajaran, penelitian, perenungan, kemudian juga penghayatan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu kita akan meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian meraih cintanya. Dan ketika kita meraih cintanya dan kita gunakan kesempatan itu untuk memohon kepadanya. Karena itulah, karena pentingnya pengetahuan terhadap Asma'ul Husna ini, kami bersama tim Kuanta Asma'ul Husna mencetak Al-Quran yang dibubuhi dengan tafsir Asma'ul Husna yang terdapat di dalam Al-Quran, yang secara spesifik disebut di akhir ayat. Sehingga kita akan merasakan kedekatan, kedalaman, kemudian juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menyebut namanya di akhir beberapa ayat-ayat tertentu. Karena itulah ini semua kemudian diselesaikan di dalam satu mushaf yang dinamakan sebagai mushaf Asma'ul Husna atau mushaf Ahmad, yaitu mushaf Asma'ul Husna makna, dan dilanjutkan dengan doa. Karena posisi terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dekat kepadanya adalah memohon kepadanya. Maka di dalam pengantar Asma'ul Husna atau mushaf Ahmad ini, kita membaca perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk berdoa kepadanya dengan menyebut namanya yang indah-indah tersebut. Kemudian doa ini adalah suatu hubungan spesial yang istimewa dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi permohonan-permohonanmu. Dan itulah yang dicontohkan oleh nabi-nabi, oleh orang-orang yang terpilih, oleh orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kedekatannya, ma'rifah mereka terhadap Allah. Mereka gunakan itu semua untuk memohon kepada Allah. Allah memberikan contoh dalam surah Anbiya ayat 83. Allah menyebut wa Ayyub idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayyub, Nabi Ayyub alaihi salam, ketika dia memohon kepada Allah sementara dia sedang mengalami cobaan yang berat berupa penyakit di tubuhnya, dia mengucapkan, ya Allah,
aku mengalami cobaan seperti ini. Wa anta arhamur rahimin. Padahal engkau yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka Nabi Ayub menyebutkan nama Allah, yaitu Arhamar Rahimin, yang paling tinggi sayangnya kepada hambanya. Maka sementara aku sedang mengalami kesulitan seperti ini, maka Nabi Ayub tidak lagi menyebutkan permohonan untuk disembuhkan, tetapi menyebutkan nama Allah, yaitu yang penyayang. Yang berarti jika engkau yang maha penyayang dari sekalian yang penyayang, tentu saja engkau yang paling pantas untuk memberikan kasih sayangnya kepadaku dengan melepaskan diriku dari penyakit-penyakit yang membelengguku ini. Inilah yang diperintahkan, diajarkan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh para nabi-nabi. Bagaimana dengan Asmaul Husna kita mendekat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah juga mengingatkan bahwa hati-hati dengan mereka yang tidak mengerti Asmaul Husna atau tidak memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar, yang menampilkan Allah dengan cara dan memahami Allah dengan bentuk yang keliru, yang menggambarkan seperti gambaran manusiawi, seperti manusia yang berfisik atau lemah, atau bahkan ditampilkan Allah itu sebagai satu bagian dari oknum-oknum atau Tuhan-Tuhan yang banyak. Tentu saja Allah murka dengan cara yang keliru ini. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Maka tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Maka kita tinggalkan sikap-sikap yang keliru dalam memahami Allah dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mempelajarinya langsung dari penjelasan Allah terhadap dirinya dan konteks-konteks yang Allah sebutkan nama tersebut di dalam Al-Quran secara spesifik. Semoga dengan itu kita meraih kedekatan kepada Allah dan menggunakan momentum kedekatan itu untuk memohon, berdoa, kemudian bermunajat kepadanya. Semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang diberikan kehormatan dan kemuliaan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.